Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fernandus Pinancio Sirait, NIM 18090279. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan terhadap lansia. Di mana dosen pengampu saya, Mia Audina Lubis, Esos M. Kesos. Baik, langsung kepada penjelasan. Pada dasarnya, kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja, ataupun verbal maupun non-verbal, yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi. Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan sel, yang mengalami penurunan kapasitas fungsional. Jadi, kekerasan terhadap lansia adalah penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia. Bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang dilakukan terhadap lansia, serta bisa menimbulkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak lansia. Yang kedua, jenis-jenis kekerasan terhadap lansia. 1. Kekerasan fisik terhadap lansia. Maksudnya adalah kekerasan terhadap lansia yang sengaja dilakukan dan menyebabkan secara sakit fisik, cedera, atau luka. Kekerasan yang dimaksud bukan hanya seperti memukul atau bertindak kasar, namun juga penyalahgunaan obat-obatan, pengekangan, dan pengurungan. Kedua, kekerasan emosional terhadap lansia. Maksudnya adalah perlakuan apapun terhadap lansia yang bisa menyebabkan sakit secara emosional, psikologis, atau penderitaan. Contohnya seperti intimidasi dengan cara membentak atau ancaman. Yang kedua, penghinaan dan ejekan. Yang ketiga, kebiasaan menyalahkan dan mengkambing hitamkan lansia. Yang keempat, mengabaikan lansia. Yang kelima, mengisolasi lansia dari teman-temannya, serta melarangnya untuk beraktivitas. Yang keenam, melakukan teror. 3. Kekerasan seksual terhadap lansia. Misalnya seperti melakukan kontak fisik terhadap lansia tanpa persetujuannya. Kontak fisik ini maksud berupa tindakan seksual. Namun, tindakan seperti memperlihatkan lansia material pornografi, memaksanya untuk menonton aktivitas seksual, atau memaksanya untuk membuka baju juga termasuk bentuk kekerasan seksual terhadap lansia. Yang keempat, penelantaran lansia. Maksudnya adalah kegagalan untuk memenuhi tugas pengurus lansia. Bentuk kekerasan ini merupakan yang paling umum, meliputi lebih dari setengah kasus kekerasan terhadap lansia secara keseluruhan. Penelantaran ini sifatnya bisa sengaja atau tidak sengaja. Tergantung dari faktor seperti ketidaksadaran atau penolakan bahwa lansia membutuhkan perawatan. Yang kelima, eksploitasi finansial. Eksploitasi finansial terhadap lansia adalah tindakan memanfaatkan dan menggunakan keuangan atau properti lansia secara tidak sah tanpa izinnya. Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh perawat lansia atau orang lain. Perawat atau pengasuh lansia biasanya melakukan eksploitasi finansial, seperti menyalahgunakan uang pribadi, kartu kredit, atau rekening bank lansia. Biasanya ini perlakuan kepada lansia yang pensiunan gitu kan, yang dia pensiunan ada gaji pensiunannya. Yang kedua, mencuri uang dan properti lansia. 3, memalsukan tanda tangan lansia. Keempat, melakukan pencurian identitas. Yang keenam, penipuan dan kekerasan terhadap lansia oleh pekerja medis dan profesional. Bentuk kekerasan ini biasa dilakukan oleh dokter,
suster, staf rumah sakit, dan perawat profesional lainnya. Tindakan yang dilakukan termasuk 1. Tidak menyediakan fasilitas kesehatan yang seharusnya, namun tetap meminta bayaran. 2. Mematok harga yang terlalu berlebihan dan tidak setara dengan fasilitas yang diberikan. 3. Sengaja terlalu banyak memberikan obat atau terlalu sedikit memberikan obat. 4. Menawarkan pengobatan palsu untuk penyakit tertentu. Lanjut yang ketiga. Menurut Humphrey dan Campbell 2004, ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap lansia, yaitu 1. Faktor individu. Secara umum, korban kekerasan lansia yaitu perempuan. Akan tetapi, lansia laki-laki juga berpotensi terhadap kekerasan, di mana kekerasan lansia pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan kekerasan lansia pada perempuan. Yang kedua, faktor usia. Para ahli mengemukakan jika kejadian kekerasan lansia banyak terjadi pada lansia yang berusia 80 tahun ke atas dan lansia tersebut mempunyai gangguan baik fisik maupun psikologi. Pada usia lanjut terjadi penurunan fungsi tubuh sehingga mengakibatkan berkurangnya kekuatan untuk melindungi diri dari kekerasan. Contohnya yaitu seseorang yang mengalami gangguan mental atau emosional dan tidak kemampuan dalam menyiapkan makanan, melakukan kebersihan diri, atau berobat. Yang ketiga, faktor sosioekonomi. Kekerasan lansia, terutama pengabaian, sering terjadi pada seseorang yang mendapatkan pendapatan di bawah $10.000. Hal ini mengakibatkan seseorang mengalami ketergantungan kepada keluarga mereka. Selain itu, adanya ketergantungan pelaku terhadap lansia juga mempengaruhi terjadinya kekerasan lansia di dalam sebuah keluarga karena lansia memiliki pendapatan yang lebih dalam sebuah keluarga. Yang keempat, depresi. Lansia yang mengalami depresi lebih rentan terkena kekerasan lansia. Seringkali lansia menganggap bahwa depresi merupakan bagian yang alami dan terjadi seiring dengan proses penuaan dan akibat adanya gangguan secara fisik maupun sosial. Depresi bukanlah gejala normal dari penuaan dan menunjukkan bahwa depresi akan muncul di akhir kehidupan yang berhubungan dengan penyakit kronik. Lanjut yang keempat, dampak kekerasan terhadap lansia. Satu, problem kesalahan mental, misalnya kecemasan yang berlebihan, problema dalam makanan, susah tidur. Kedua, sering mimpi buruk serta ketakutan. Selain itu juga menyebabkan kehilangan nafsu makan, sakit kepala, serta dapat menyebabkan kekurangan gizi pada lansia. Ketiga, kurangnya motivasi dan harga diri pada lansia. Keempat, mengembangkan perilaku agresif atau suka menyerang, jadi pemarah, atau bahkan sebaliknya lansia jadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan di lingkungannya. Kelima, mengakibatkan depresi pada lansia seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Lanjut. Kekerasan terhadap lansia di masa pandemi COVID-19. Lansia pada umumnya rentan terkena kekerasan di masa pandemi ini karena 1. Mungkin dianjurkan atau dipaksa untuk tetap berada dalam karantina untuk waktu yang lebih lama karena risiko mereka untuk terinfeksi lebih tinggi, yang mungkin akan memperpanjang isolasi sosial, meningkatkan kekerasan, dan mengurangi kesempatan untuk mencari bantuan. Kedua,
kebergantungan fisik terhadap anggota rumah tangga lainnya, misalnya dalam hal penyediaan makanan, berpakaian, menggunakan kamar mandi. Ketiga, COVID-19 menyebabkan terjadinya pengurangan staf di fasilitas perawatan jangka panjang karena ada kemungkinan staf jatuh sakit atau melakukan isolasi mandiri dan penundaan kunjungan keluarga. Sehingga orang-orang yang tinggal di fasilitas ini semakin merasa terisolasi dan meningkatkan risiko kekerasan dan penelantaran yang sebelumnya sudah tinggi. Kekerasan terhadap perempuan termasuk lansia selama pandemi penyakit COVID-19 cenderung meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan dan pengobatan khusus bagi lansia perempuan karena biasanya mereka lebih rentan dibandingkan orang tua laki-laki. Lanjut. Pencegahan kekerasan terhadap lansia. Untuk menanggulangi masalah yang dihadapi lansia, peranan keluarga sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya kekerasan pada lansia. Ada beberapa alternatif untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik pada lansia, yaitu 1. Dengan memperlakukan lansia dengan cinta dan hormat. Kedua, mengunjungi lansia sesering mungkin. Ketiga, memberikan perhatian yang lebih banyak kepada lansia. Keempat, bersikap lebih sabar terhadap lansia. Kelima, jangan pernah mengabaikan permasalahan yang mereka hadapi meskipun untuk urusan persoalan kecil. Jangan pernah memperlakukan mereka seakan-akan mereka adalah orang yang tidak penting. Keenam, latih orang sekitar untuk mengenali tanda-tanda dan gejala-gejala kekerasan dan bagaimana melaporkan hal tersebut tanpa mengakibatkan risiko bagi orang yang terdampak kekerasan. Cara mencegah kekerasan lansia di panti terkhusus pada saat pandemi. Latih staf untuk mengenali tanda-tanda dan gejala-gejala kekerasan dan bagaimana melaporkan hal tersebut tanpa mengakibatkan risiko bagi orang yang terdampak kekerasan. Yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan lansia di panti. 1. Pasangkan tenaga kerja yang kurang berpengalaman dengan kolega-kolega yang lebih berpengalaman. Kedua, terapkan jadwal yang lebih fleksibel untuk pekerja yang secara langsung terdampak atau memiliki anggota keluarga yang terdampak kejadian yang mengakibatkan stres. 3. Hindari bentuk-bentuk pengekangan fisik secara kimia atau physical and chemical restraints di institusi untuk lansia. Keempat, pastikan fasilitas residensial dan perawatan bagi lansia lebih dipantau secara ketat oleh otoritas terkait. Kelima, kumpulkan data yang disusun berdasarkan usia, jenis kelamin, dan etnis dari catatan rutin fasilitas mengenai laporan terjadinya kekerasan untuk dapat membimbing langkah-langkah pencegahan dan penanganan. Keenam, di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pengetesan COVID-19 berikan informasi mengenai pelayanan setempat yang tersedia, termasuk jam pelayanan, kontak yang dapat dihubungi, dan apabila pelayanan tersebut dapat diberikan dari jarak jauh. Solusi dan penanganan kekerasan terhadap lansia. Kekerasan dan kelalaian ringan dapat ditangani kader dan harus dilaporkan penemuan kasus dan penanganannya kepada petugas kesehatan. Kekerasan atau kelalaian sedang atau berat dilaporkan ke petugas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Penanganan oleh kader. 1. Diajarkan pada keluarga. Marah konstruktif, relaksasi sederhana, pengolahan stres akibat merawat lansia didasarkan pengalaman pribadi dan keterampilan perawatan dasar meliputi membantu dan memberikan makan, memandikan,
membantu eliminasi, mengukur suhu, dan membantu memberikan obat oral. Kedua, melaporkan penemuan kasus dan penanganan yang sudah dilakukan kepada petugas kesehatan untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Di sini ada alur penanganan perilaku kekerasan terhadap lansia. Bisa kita lihat sendiri. Di sini ada lansia ditemukan mengalami kekerasan dan pelayanan rumah tangga di rumah, kelompok lansia atau posbindu, puskesmas, tempat perawatan, tempat perawatan, bantuan penanganan lansia yang mengalami kekerasan dan pelayanan lebih lanjut. Di sini ada tiga perawatan, itu rawat jalan, konseling, dan pembinaan keluarga. Di bawah itu ada lansia tidak bermasalah dan lansia yang mengalami kekerasan dan kelalaian. Untuk lansia yang mengalami kekerasan dan kelalaian, dirawat di rumah sakit, lalu sembuh. Inilah alur penanganan perilaku kekerasan terhadap lansia. Undang-Undang Perlindungan Lansia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 mengatur tentang kesejahteraan lanjut usia dalam pasal 19 bagi berikut. 1. Memberikan perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Kedua, perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti. Ketiga, lanjut usia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat. Adapun peranan kerja sosial menurut Edi Suharto tahun 2011. 1. Peranan sebagai perantara atau broker. Pekerja sosial dalam menjalankan peranan sebagai perantara atau broker, maka pekerja bertindak di antara lanjut usia yang terlantar dengan sistem sumber atau panti yang diperuntukkan bagi lanjut usia yang terlantar. Kedua, peranan sebagai pemungkin atau enabler. Peranan sebagai pemungkin atau enabler adalah peranan yang paling sering digunakan oleh pekerja sosial karena peranan ini diilhami oleh konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, kapasitas, dan kompetensi klien untuk menolong dirinya sendiri. Ketiga, peranan sebagai penghubung atau mediator. Peranan pekerja sosial sebagai penghubung. Maka pekerja sosial bertindak untuk mencari kesepakatan yang memuaskan dan untuk berintervensi pada yang sedang konflik, termasuk membicarakan segala persoalan dengan cara kompromi dan persuasif. Yang keempat, sebagai advokasi atau advokasi. Kelima, sebagai perunding. Keenam, sebagai pelindung atau guardian. Ketujuh, sebagai fasilitasi atau fasilitator. Di sini peranan pekerja sosial sebagai fasilitator yang dimaksud adalah bisa menjadi ruang untuk klien atau lansia untuk lebih berekspresi gitu kan. 8, peranan sebagai inisiator. 9, peranan sebagai negosiator. Baik, sekian dari presentasi penjelasan saya tentang kekerasan terhadap lansia. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.